58% seller ternyata ketika bikin produk bukannya laku malah bikin algoritma Shopee bingung. Maksudnya kayak gimana sih? Jadi gini. Banyak orang nggak sadar kalau sebenarnya lu buat jualan Shopee itu gampang. Sesimpel kayak lu bayangin Shopee itu udah ngumpulin ikan banyak gitu ya. Dan ikannya masing-masing beda-beda nih. Ada kolam ikan gurame, ada kolam ikan mujair, ada yang nila. Dimana lu tinggal pancing aja gitu. Pancingnya dalam bentuk apa gitu kan? Dengan bentuk ya lu punya produk yang bagus, itu kan pasti bakal nyangkut. Dan di Shopee itu gimana? Shopee itu nyawanya di pencarian. Satu pencarian itu mewakili ya ribuan orang yang nyari satu produk gitu loh. Tapi yang unik adalah ternyata mayoritas seller bukannya manfaatin kolam-kolam ini, tapi malah bikin algoritma Shopee bingung. Kok bisa? Nah, sebelum gua bahas buat kalian yang baru nonton, pastiin dulu buat klik subscribe dan aktifin loncengnya ya. Yuk, kita mulai. Jadi gini, kenapa gue bilang banyak orang bikin algoritma bingung? Kalian pernah nggak sih buka Shopee, terus nemu judul-judul produk yang kayak gini nih? Bingung kan? Nah, kalau lu bingung juga sama. Kenapa? Karena gini, contoh ya, produk ya, yang ini gue pernah ada masuk di situ kerja sama. Partner gue bikin produknya tasnya buat emak-emak, dan dia kasih nama Natural. Kan lu bingung, gue jujur sih pas gitu udah gue liat dia upload, gue kayak pengen nanya sama dia, lu bikin ini maksudnya apa sih? Ya bagus kan namanya, dia bilang, ya bagus sih, betul, good banget, bagus. Tapi produk lu tulisan judulnya cuma Natural doang. Emang siapa yang nyari Natural? Ya nanti kan orang ada, nanti kan orang bakal tahu. Mana jawabannya adalah tidak. Orang nggak bakalan tahu, orang bakalan bingung. Dan jujur ya itu juga salah satunya ya gue juga ngalamin ya, maksudnya ketika gue ada kerja sama, ternyata ya partner gue juga nggak ngerti, ya nggak salah juga sih gitu kan. Nah, padahal harusnya gimana sih cara bikin produk lu tuh nggak bikin bingung algoritma. Yang kita perlu sadar adalah di Shopee traffic terbesar itu 80% dari search. Jadi kalau ngomongin search, lu tuh bisa muncul dengan berbagai variasi. Kalau di TikTok ya, kalau di TikTok malah lebih sadis lagi. Dia tuh udah bikin kayak pertamanya kategori, nanti produk, nanti brand. Jadi urutan judul itu ditentukan. Kenapa? Dengan kayak gitu, itu bakal membantu memudahkan kalian buat jualan. Contoh gini, lu jualan apa nih? Ya, contoh di kasus gua, tas. Sebenarnya tas wanita. Tas wanita, kalau produk kita belum seterkenal Louis Vuitton gitu ya. Nggak tahu, nyambut gua bener apa salah. Atau Hermes gitu ya. Orang kan nggak akan langsung nyari Hermes. Nggak nyari gitu kan. Kalau belum dikenal kan. Ya kalau udah dikenal sih ya boleh. Kalau belum seterkenal itu ya orang mungkin masih nyari lu ketemunya lewat tas wanita. Nanti muncul bersaing dengan tas yang lain. Ketika muncul gontok-gontokan lah, ribut lah kita di situ kan, sikut-sikutan. Ayo gue yang lebih bagus, ayo klik gue, pilih gue gitu loh. Kayak gitu kan. Nah nanti orang milih, ketika milih nanti orang lihat mau beli apa kagak. Mau dibeli, produk dibeli, dapat order, kagak dipilih ya udah. Sekian dan terima kasih, bener kan? Nah sekarang ketika banyak seller bikin judulnya namanya yang suka-suka sendiri sih. Kayak contoh tadi yang gue ya, Natural. Terus udah gitu banyak nih misalnya kayak bikin apa ya, kalau misalnya bikin dress gitu ya, lady apa gitu ya, ya nama lu keren sih, tapi misalnya orang gak ada yang nyari, padahal misalnya produknya cuma gamis atau misalnya dress gitu loh. Jadi di awal kalau lo mau rame adalah cari dulu nih, riset dulu keyword apa aja. Gimana caranya ngerisetnya? Pertama lo bisa pikir. Itu paling lama, lu pada bisa pikir gimana caranya bikin kayak gini, atau lu bisa riset. Sebenarnya buat riset gue nggak akan bahas di video kali ini sih. Gue ada video yang udah ngebahas tentang itu, lu bisa tonton di sini karena ini lu penting banget. Lu nggak mau nonton juga nggak apa-apa, lupain aja. Tapi percaya sama gue, ketika lu lupain ya udah, jangan nanti lu komen terus gini, kenapa ya bang toko gue kok nggak pernah laku, bantuin dong toko gue laku. Lu aja gue kasih tau caranya kagak nonton, ya salah lu lah, bukan salah gue. Ya sama sih partner gue juga itu ada yang salah lu lah, nih gue ganti ya, begitu gue kok gitu banget judulnya, nanti nggak kece. Udah lu jangan banyak bacot, diam dulu. Begitu gue kerjain kejual banyak, tuh kan gue bilang juga apa. Nah nggak enak kan kalau denger tuh kan gue bilang juga apa, kan itu adalah kalimat yang paling enak setelah ini kan, tuh kan gue bilang juga apa, sebel kan.
Ya. Nah, lu riset. Nah, udah lu riset, lu cari judulnya seperti apa. Nah, setelah gitu lu tes. Gimana cara ngetesnya? Gampang. Iklanin dulu. Bayar dong. Iya, bayar. Kenapa kalau lu kagak bayar, lu buat ke indeks, gue kasih tau sama kalian ya, ketika kalian ke indeks judul tersebut, itu butuh waktu lebih lama. Jadi mendingan langsung aja kita pakai cara paling instan, itu dengan cara iklan. Ketika lu iklan, instan, produk lu ke tracking di situ, kebaca di situ, lu lihat, ini produk ada penjualan nggak? Kalau ada penjualan, selamat. Artinya kalian menemukan kata kunci yang tepat. Ketika kata kuncinya tepat, produk lu laku. Ketika kata kuncinya kagak tepat, produknya kagak laku. Gitu. Sesimpel itu. Ketika udah tepat, oke, oh ketemu nih. Produknya adalah ini, ininya kayak gini. Nah, dengan kayak gini, ini bisa laku. Ya udah, gitu. Itulah yang bakal kalian perlukan. Itulah yang perlu dilanjutkan. Gitu. Nah, kalau udah jalan, nah berarti tinggal dilihat untung apa rugi, perlu berapa keyword yang lu perlu jalanin. Nah, itu yang lu harus tahu. Nah, biasanya nih, makanya buat banyak seller yang pengen lebih cepat, kita di Mio tuh punya program, yaitu yang namanya jasa buat toko baru, jasa buat kelola toko, di mana servis-servis ini memang didesain buat kalian yang bisnis UMKM, supaya bisnisnya tuh bisa jalan terus dan berkembang biar lu omsetnya bisa naik kelas terus. Nah, itu ada cara-caranya. Jadi gue baru bahas yang paling kecil nih. Biasanya kita bakal concern banget tentang itu. Nanti kita tracking. Lu bisa muncul di berapa keyword dan lain sebagainya. Buat lu yang mau, gue bilang 2025 ini kita bakal cukup membatasi klien sih. Karena klien kita juga udah cukup banyak, nggak mungkin kita pengen semuanya berkembang. Makanya 2025 kita bakal cukup membatasi klien. Jadi buat lu yang mau, lu bisa klik buat konsul sama tim gua nggak tahu masih ada kuota apa enggak. Kalau masih ada kuota ya lu bisa masuk dan kerja sama. Kalau belum ada kuota ya apa ya? Kalau bahasa Sundanya itu wayahna atau sewajarnya gitu ya. Lu nunggu waiting list. Ya. Jadi itu dia tadi buat lo yang masih ada pertanyaan kenapa lu kayak gini, lu bisa tulis di komen. Nanti gua bakal bikinin Q&A-nya. Jangan lupa buat like dan share video ini ke teman-teman lo yang membutuhkan.